Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar gabungan bersama Ibu Lina Widiantari. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, siapkan alat tulis, kemudian simak video pembelajaran kali ini. Kemudian kalian dapat mengerjakan latihan soal yang telah diberikan. Selamat belajar. Nah, lalu apa sih tujuan pembelajaran kita hari ini? Jadi yang pertama, kalian dapat menentukan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar gabungan. Kemudian yang kedua, kalian dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar gabungan. Nah, sebelum kita lanjut, mari kita ingat kembali materi yang telah kita pelajari. Pada pertemuan sebelumnya, kalian telah belajar luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar. Sekarang, apakah yang dimaksud dengan luas permukaan? Ya, jadi luas permukaan merupakan jumlah luas semua sisi atau permukaan bangun ruang sisi datar. Kemudian, apakah yang dimaksud dengan volume? Ya, volume merupakan banyaknya satuan isi yang dapat mengisi bangun ruang. Selain itu, kalian juga telah belajar menemukan dan menentukan volume bangun ruang sisi datar yang meliputi kubus, balok, prisma, dan limas. Sekarang ingat kembali bagaimana menentukan luas permukaan dan volume dari bangun kubus. Jadi, untuk luas permukaan kubus kita rumuskan 6 kalikan R kuadrat. Sedangkan volumenya kita rumuskan R pangkat 3, di mana R adalah panjang rusuk kubus. Kemudian ingat kembali bagaimana menentukan luas permukaan balok dan volume dari balok. Luas permukaannya kita rumuskan 2 kalikan P kalikan L ditambah P kalikan T ditambah L kalikan T. Sedangkan volumenya kita rumuskan P kalikan L kali T, di mana P adalah panjang dari balok, L lebar balok, dan T tinggi balok. Kemudian, bagaimana menentukan luas permukaan dan volume prisma? Untuk luas permukaan prisma, kita rumuskan 2 kalikan luas alas ditambah keliling alas kali tinggi. Dan volumenya kita rumuskan luas alas dikalikan tinggi. Nah, kemudian untuk limas, luas permukaan kita rumuskan luas alas ditambah jumlah luas sisi-sisi tegak. Dan volumenya kita rumuskan sepertiga kalikan luas alas dikalikan tinggi. Masih ingat ya? Sekarang perhatikan masalah 1. Umar ingin membuat wadah berbentuk kubus dengan tutup berbentuk limas dari lembaran aluminium. Jika panjang sisi wadah adalah 12 cm dan tinggi tutupnya adalah 8 cm, tentukan banyaknya aluminium yang diperlukan untuk membuat wadah, kemudian volume wadah dan tutupnya. Nah, sekarang kita lanjut ke langkah penyelesaiannya. Yang pertama, kita tuliskan apa yang diketahui. Berdasarkan soal, bisa kita buat ilustrasi seperti gambar di samping. Kemudian kita tuliskan bahwa panjang rusuknya adalah 12 cm dan tinggi limas adalah 8 cm. Ditanyakan banyaknya aluminium yang diperlukan, kemudian volume wadah dan tutupnya. Jadi untuk menentukan banyaknya aluminium yang diperlukan, sama aja kita mencari luas permukaan dari bangun ruang gabungan yang berupa kubus dan limas. Nah, pertama, untuk mencari banyaknya aluminium, kita mencari luas permukaan dari wadahnya dan tutupnya. Luas wadah berupa luas permukaan kubus tanpa tutup. Kemudian, luas tutupnya adalah sebuah limas tanpa alas. Jadi kita akan mencari luas permukaan dari bangun ini. Nah, sekarang silakan perhatikan langkah penyelesaian berikut ini. Jadi misalkan kita punya kubus dengan panjang rusuk 12 cm. Kemudian akan kita cari luas permukaannya.
Ingat bahwa luas permukaan kubus kita rumuskan 6 kalikan R dikalikan R. Sehingga bisa kita tuliskan 6 dikalikan 12 kalikan 12. Hasilnya 864 cm persegi. Kemudian untuk wadah tersebut tersusun dari kubus tanpa tutup. Sehingga luas permukaan kubus tanpa tutup kita rumuskan 5 dikalikan R dikalikan R, atau sama dengan 5 dikalikan 12 dikalikan 12. Hasilnya 720 cm persegi. Jadi luas permukaan kubus tanpa tutup ini terdiri dari 5 bangun persegi, sehingga bisa kita tuliskan rumus 5 dikalikan R dikalikan R. Kemudian untuk tutup dari wadah tersebut adalah berupa limas. Kemudian luas limas kita rumuskan luas alas ditambah jumlah luas sisi tegak. Nah, sekarang perhatikan limas ini. Berarti luas alasnya adalah persegi. Berarti bisa kita tuliskan 12 dikalikan 12. Kemudian jumlah luas sisi tegak. Berarti kita menjumlahkan segitiga TGF, THG, THE, dan TEF. Nah, segitiga yang menyusun sisi tegak dari limas ini memiliki luas yang sama, sehingga bisa kita rumuskan 4 dikalikan segitiga TFG. Nah, sekarang kita cari luas dari segitiga TFG. Kita ketahui bahwa tinggi dari limas adalah 8. Kemudian untuk setengah dari panjang EF berarti 6. Kemudian kita cari TI. Dengan bantuan triple Pythagoras bisa kita cari panjang TI. Jadi panjang TI hasilnya adalah 10 cm. Betul? Nah, jadi kita tuliskan untuk luas segitiga TFG sama dengan setengah kalikan 12 dikalikan 10. Karena keempat segitiga ini sama, berarti kita kalikan 4. Sehingga kita peroleh luas limas ini adalah 384 cm persegi. Kemudian karena tutup dari wadah yang kita cari tadi adalah sebuah limas tanpa alas, maka kita hanya mencari luas dari sisi tegak limas ini. Sehingga luas limas tanpa tutupnya sama dengan 4 dikalikan segitiga TFG, atau 4 dikalikan setengah dikalikan 12 dikalikan 10. Hasilnya 240 cm persegi. Jadi luas aluminium sama dengan luas kubus tanpa tutup ditambah dengan luas limas tanpa alas. Hasilnya kita peroleh 720 cm persegi ditambah 240 cm persegi sama dengan 960 cm persegi. Jadi, luas aluminium yang diperlukan adalah 960 cm persegi. Kemudian, kita akan mencari volume wadah. Untuk mencari volume wadah, kita dapat menjumlahkan volume bangun ruang gabungan yang menyusun bangun tersebut. Jadi, bangun ruang gabungan tersebut tersusun dari kubus dan limas. Oleh karena itu, volume wadahnya kita rumuskan volume kubus ditambah volume limas. Volume kubus kita rumuskan R kali R kali R. Sehingga karena R-nya 12 cm, maka kita kalikan 12 dikalikan 12 dikalikan 12. Hasilnya adalah 1728 cm kubik. Kemudian, untuk volume limas kita rumuskan sepertiga kalikan luas alas kali tinggi. Berarti kita masukkan angkanya. Sepertiga kalikan luas alasnya berbentuk persegi dengan ukuran panjang sisi 12, maka sepertiga kalikan 12 kalikan 12. Kemudian tingginya adalah 8. Hasilnya volume limas sama dengan 384 cm kubik. Kemudian volume wadah kita jumlahkan. Berarti 1728 ditambah 384. Hasilnya 2112 cm kubik. Jadi volume wadah tersebut adalah
2112 cm3. Seperti itu. Apakah sudah paham? Nah, jadi mungkin demikian untuk materi pada luas permukaan dan volume bangun ruang sisi datar gabungan ini. Nah, di sini bisa kita tarik kesimpulan bahwa luas permukaan bangun ruang sisi datar gabungan itu diperoleh dengan menjumlahkan luas seluruh bangun datar tidak berimpit yang menyusun bangun gabungan, atau kita dapat menjumlahkan luas sisi terluar yang menyusun bangun ruang sisi datar gabungan. Kemudian, volume bangun ruang sisi datar gabungan diperoleh dengan menjumlahkan volume bangun ruang sisi datar yang menyusun bangun gabungan tersebut. Nah, mungkin untuk pembelajaran kali ini kita cukupkan sekian. Apabila ada pertanyaan, silahkan ditanyakan pada kolom diskusi. Kemudian, silakan kalian kerjakan latihan soal yang telah diberikan. Untuk pertemuan selanjutnya, kita akan melaksanakan penilaian harian. Silahkan dipersiapkan dengan baik. Nah, mungkin cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat dan selalu jaga kesehatan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.